Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Hari ini mata pelajaran kalian adalah ilmu pengetahuan sosial. Dan subbab yang akan kita bahas mengenai pluralitas masyarakat di Indonesia. Pluralitas masyarakat di Indonesia. Pluralitas merupakan suatu kondisi masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang di Indonesia. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan juga jenis kelamin. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Pluralitas yang akan kita bahas, yang pertama adalah pluralitas agama, kedua adalah pluralitas budaya, ketiga adalah perbedaan suku bangsa, perbedaan pekerjaan, dan yang terakhir merupakan peran dan fungsi keragaman budaya. Pluralitas agama. Pluralitas agama merupakan suatu keragaman agama yang terkumpul dalam suatu masyarakat tertentu, seperti yang diketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai suku, ras, agama, dan kebudayaan. Kita tahu bahwa agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia terdapat 6 agama, yaitu ada Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Seseorang bisa disebut manusia yang berpluralitas agama apabila dia dapat berinteraksi positif di lingkungan kemajemukan dalam agama-agama tersebut. Kedua, yaitu pluralitas budaya. Pluralitas budaya ini sering disebut dengan multikulturalisme, di mana multikulturalisme merupakan paham atau ideologi yang menganjurkan masyarakat untuk menerima dan menganggap keanekaragaman budaya yang ada dalam suatu masyarakat. Macam kebudayaan dalam masyarakat di Indonesia dibagi menjadi 3. Ada kebudayaan nasional Indonesia yang berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua adalah kebudayaan suku bangsa, terwujud pada kebudayaan suku bangsa dan menjadi unsur pendukung bagi lestarinya kebudayaan suku bangsa. Ketiga adalah kebudayaan umum lokal yang berfungsi dalam pergaulan umum, yaitu ekonomi, politik, sosial, dan emosional yang berlaku dalam lokal di daerah tersebut. Selanjutnya, ada perbedaan pekerjaan. Secara garis besar, pekerjaan dibagi menjadi 2, yaitu pekerjaan sektor formal dan pekerjaan sektor non-formal. Sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha secara resmi, baik dari pemerintah maupun dari swasta. Contohnya yaitu seperti karyawan perusahaan, pegawai bank, pegawai pemerintah, guru, dan lain sebagainya. Sektor non-formal adalah berbagai pekerjaan yang tidak tergantung pada pihak lain dan bekerja secara mandiri. Contohnya seperti montir bengkel mandiri, petani, penjual di pasar, dan lain-lain. Oke? Yang terakhir adalah peran dan fungsi keragaman budaya. Peran dan fungsi keragaman budaya yang pertama sebagai daya tarik bangsa asing. Layaknya kebudayaan yang ada di Indonesia menjadi salah satu daya tarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Hal ini menjadi kabar baik bagi devisa negara kita. Semakin banyak devisa negara kita, maka semakin lancar pula pembangunan di Indonesia. Kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah akan memperkaya kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional yaitu suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak bersifat khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap warga tersebut. Ketiga adalah tertanamnya sikap toleran. Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki banyak sekali perbedaan. Lalu ada saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia tidak pernah sempurna. Keanekaragaman budaya di Indonesia justru memberi kesempatan untuk saling mengisi. Dan yang terakhir adalah mendorong inovasi kebudayaan.
Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Terima kasih anak-anak, materi kita sudah selesai. Semudah-mudahan materi yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat. Apabila ada kata salah dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.